Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allama baina qulubina bi ni'matil iman wal islam wa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Haji Yulana beserta para pengurus, dan yang terhormat dan kita muliakan Ketua RW kita Bapak Ustadz Haji Nadiri beserta para pengurus, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan ini di masjid ini pertanda saatnya nanti kita juga akan hadir di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian hadirin? Karena masjid itu adalah baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Jadi siapa yang memakmurkannya, sesungguhnya dia sedang mengirim surat undangan kepada Allah agar dia juga diundang ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang bukan diundang nanti, insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, masih bersama saya? Kalau tanggal muda suaranya agak kencang ini. Ibu-ibu masih bersama saya, Bu? Masya Allah. Hadirin, semua orang ingin sukses mulia tidak? Ingin tidak? Nah, ini ada rumusnya hadirin, ya. Siapa yang ingin sukses mulia dalam hidupnya, inilah rumusnya. Rumus ini saya kutip dari Quran surat Al-Balad. Surat apa hadirin? Al-Balad. Al-Balad itu artinya negeri, ya, atau negara. Makanya biladuna Indonesia. Nah, negara kita adalah Indonesia, ya. Hadirin, rumusnya adalah SLB iman. Nah, apa rumusnya, Bu? SLB iman. Siapa yang ingin sukses dalam hidupnya, dia mesti memiliki rumus ini, ya. Sukses mulia. Apa tadi rumusnya? Ya, bukan sekolah luar biasa, bukan. Tapi S-nya sulit. Apa hadirin? L-nya lelah. Apa L-nya? B-nya berjuang. B-nya apa? Dan
imannya ya iman. Ya. Coba tes. Yang masih muda, insya Allah bisa jawab. Loh, yang tua bisa jawab Pak, berarti semangatnya masih muda. Ya, Masya Allah. Apa rumusnya Bapak Ibu? S-nya nopo? Sulit. R-nya? B-nya? I-nya? Iman. Berarti siapa yang ingin sukses mulia, dia tidak boleh takut melewati kesulitan. Tidakkah Bapak dan Ibu dulu, Pak, Bu, dulu waktu kecil sulit nggak berbicara? Apakah Bapak Ibu hindar dari sulitnya berbicara? Berlatih terus toh? Berusaha terus toh? Sekarang bisa nggak ngomong? Oh, lancar. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah. Ditanya 1, jawabannya 10. Masya Allah. Halo? Pak, Bu, dahulu waktu kecil sulit enggak untuk berdiri? Sulit. Tapi ibu tak pernah, bapak dan ibu tidak pernah takut menghadapi kesulitan untuk berdiri. Percaya diri, jatuh, berdiri, jatuh, berdiri. Dan Allah ilhamkan kepada diri kita untuk tak pernah putus asa. Sekarang bisa nggak berdiri? Bisa. Dulu hadirin Bapak Ibu susah nggak berjalan? Pas berjalan jatuh nggak? Emang ingat waktu jatuh? Kalau mau ingat, lihat lututnya Pak, ada bekasnya nggak kira-kira? Kalau banyak beratnya, ya itu agak akal dikit lah, kira-kira begitu ya, Masya Allah. Saya kalau lihat di lutut, Masya Allah, ya. Belum sembuh satu, luka lagi. Belum sembuh lagi, luka. Tapi anak kecil itu dengan izin Allah senantiasa diberikan semangat untuk bangkit dari keterjatuhan. Begitu hadirin. Artinya apa? Oh iya Bapak Ibu, tadi barusan saya bikin video. Videonya 1 menit cuma, Bang Eko. Saya punya kanal sendiri sekarang. Kanalnya ya @Congdai TV. Apa Bu? @Congdai TV. Agak susah ya. Cong itu bahasa Madura, kacau. Dai itu nama saya Daya. Singkatnya Dai. Jadi Congdai TV. Jadi hadirin, baru sebelum berangkat ke sini saya sempat upload video terbaru saya. Saya ngomong begini di situ. Jika kita disapa oleh pahitnya kehidupan, jangan biarkan pahitnya kesulitan itu merampas kebahagiaan kita. Caranya gimana? Berikhtiarlah dengan sungguh-sungguh agar kita bisa menuangkan gula optimisme pada pahitnya kehidupan. Insya Allah Allah akan menakdirkan kita bisa merasakan manisnya kehidupan. Saudaraku, ya, yuk nikmati manisnya kehidupan dengan gula optimisme. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Bisa dilihat di mana Bapak Ibu itu? Dulu ada N-nya, Akiong itu. Bisa dilihat di mana? Congdai TV. Oh, nanti yang punya HP sekarang bisa langsung dilihat ya. Masya Allah. Baik hadirin, saya baru buat itu hari Senin kemarin karena ada tugas dari kampus. Jadi punya channel itu karena ada tugas dari kampus ya. Masya Allah. Pas bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, alhamdulillah subscribernya sudah 220-an kayaknya. Padahal videonya baru 6 atau 7 gitu. Baik hadirin, saya lanjutkan. Rumus hidup itu, siapa yang ingin bahagia, dia nggak boleh takut dengan kesulitan, ya. Dan dia tidak boleh menyerah dengan lelah, ya. Makanya kalau ada kopi pahit, itu persis seperti pahitnya kehidupan.
biar kopi itu tidak terasa pahit, dituangkan apa Bapak Ibu? Nah, dalam hidup bukan gula biasa, tapi gula apa? Gula optimisme. Gula apa hadirin? Iya, sebagaimana bayi kecil, anak kecil itu senantiasa memiliki gula optimisme dalam hidupnya. Makanya walaupun dia jatuh, bangkit lagi tersenyum, jatuh lagi, nangis, bangkit lagi tersenyum. Itulah hidupnya. Masya Allah. Baik hadirin, saya mulai ya. Ini rumusnya tadi. Dari mana rumus ini kita dapat? Nah, dari Quran surat Al-Balad. Hadirin, pada Quran surat Al-Balad ayat 1, 2, dan 3 Allah bersumpah terlebih dahulu tentang kemuliaan hidup. Siapa yang ingin sukses mulia, dia harus punya nilai dalam hidupnya. Begitu hadirin ya. Nih bunyinya begini. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Sesungguhnya engkau, dan aku bersumpah dengan engkau wahai Nabi Muhammad yang merupakan penduduk negeri ini. Wa walidin wa ma walad. Dan aku juga bersumpah dengan ayah dan anaknya. Apa ayah dan anaknya? Mari kita lihat tafsirnya hadirin. Jadi la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Hadza qasmun, ini sumpah. Aqsama subhanahu bil baladil haram, Makkah. Allah bersumpah dengan negeri yang mulia, yaitu Makkah. Kenapa bersumpah dengan Makkah? Karena allati syarrafahu Allah Ta'ala bil baitil atiq. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Makkah itu dengan Baitul Atiq, rumah yang kuno. Rumah yang kuno itu artinya, rumah yang mulia itu artinya apa? Ka'bah. Apa hadirin? Jadi Makkah itu Pak dikunjungi banyak orang karena ada yang bermakna di situ. Apa itu? Ka'bah. Kiblat ahli syarqi wal gharbi. Kiblatnya penduduk timur dan barat. Artinya kiblatnya manusia di seluruh dunia. Masya Allah. Bapak Ibu, Makkah itu nggak pernah promosi ayo umroh, ayo haji. Pernah nggak promosi Pak? Pemerintah Saudi nggak pernah. Justru yang promosi siapa? Ustaz Haji Hadi, nah, ayo umroh sama saya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi justru penduduk di negeri manapun itu, ayo umroh bersama saya, umroh sama Ustaz Abdul Somad, umroh sama Mama Dede, umroh sama Gus Baha, ya kan? Umroh sama Bang Eko, ya Masya Allah. Halo, umroh sama Pak Haji Juwana, Masya Allah. Yang mempromosiin siapa? Orang. Kenapa hadirin? Jadi tempat itu mulia karena di situ ada kemuliaan. Jadi hadirin, seseorang itu akan dimuliakan kalau ada nilai kemuliaan. Bukan karena bajunya, bukan karena keseknya, bukan, tapi karena value, nilai. Begitu hadirin. Halo, masih bersama saya? Lanjut. Qala Baydawi, berkata Imam Baydawi, aqsama bil baladil haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan negeri yang mulia. Wa qayyadahu bi hululi alaihi salam fi, ay iqamatuhu fihi idharan li mazidi fadlihi. Lalu kemudian bersumpah juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai idharan li mazidi fadlihi, untuk menunjukkan tentang kemuliaan kota Makkah. Wa isyaran, dan syiar bi anna syarfal makan bi syarfi ahlihi, sebagai syiar bahwa kemuliaan tempat itu dipengaruhi oleh kemuliaan yang menghuninya.
Begitu hadirin. Jadi kota Mekah mulia nggak Pak? Mulia karena apa? Ka'bah, ya kan? Lalu kemudian pada ayat yang kedua Allah menambah kemuliaan kota Mekah apa? Karena adanya Rasulullah di sana. Karena bermukimnya Rasulullah di kota Mekah. Maka ada ungkapan bi anna syarfal makan bi syarfi ahlihi. Sebab kemuliaan sebuah tempat itu dipengaruhi oleh kemuliaan yang menghuninya. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Ada rumah kecil hadirin, tapi di sini dihuni oleh seorang ulama karismatik. Ya. Baik, kira-kira banyak nggak tamunya? Banyak. Tapi tiba-tiba rumah itu dijual dan dihuni oleh seorang preman. Banyak nggak tamunya? Banyak nggak? Belum banyak. Ya kan? Hadirin, nggak ada yang datang lagi ke sana. Kenapa? Tempat itu hadirin seperti baju. Pernah dengar dulu peci dilelang harganya jutaan, puluhan juta? Pecinya siapa? Pecinya Gus Dur. Oh, dilelang. Kalau peci kita dilelang. Ya, beda kelas hadirin. Ya. Jadi hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu ibarat fisik manusia. Seganteng apapun, secantik apapun, kalau penghuni fisik itu keluar alias nyawanya keluar, tinggalnya di mana? Di istana atau di kuburan? Itu dia. Masya Allah. Jadi hadirin, muliakanlah diri kita, maka rumah yang sesederhana apapun kalau kita dimuliakan oleh Allah akan jadi mulia. Muliakanlah akhlak kita, maka baju yang sesederhana apapun yang kita pakai tetap dihormati oleh orang. Begitu hadirin. Masya Allah. Bapak Ibu masih bersama saya? Iya. Kemudian sumpah yang ketiga, wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah dengan ayah dan anaknya. Maksudnya apa? Bi Adam wa bil anbiya'i was salihin min dzurriyyatihi. Allah bersumpah dengan Nabi Adam dan dengan para nabi-nabi dan anak keturunan Nabi Adam yang soleh. Yang tidak soleh kagak masuk. Begitu hadir. Jadi Allah bersumpah dengan tiga hal. Pertama, sebuah tempat namanya apa? Makkah. Itu mulia karena ada apa? Ka'bah. Dan mulia juga karena ada yang menghuni. Siapa penghuninya? Nabi Muhammad. Dan kemudian hadirin, selanjutnya tempat itu akan tetap mulia kalau anak keturunannya adalah anak keturunan yang soleh. Begitu hadirin. Jadi Allah berbicara tentang kemuliaan hidup. Siapa yang ingin mulia hidupnya, dia harus punya nilai kemuliaan dalam hidupnya. Itu hadirin. Punya apa hadirin? Nilai kemuliaan. Itu Bapak Ibu. Jadi orang nih Bapak Ibu, bukan apa yang dimiliki yang menjadi mulia, tetapi bukan ilmu yang dimiliki yang membuat dia mulia, bukan kedudukan yang dia miliki yang membuat dia mulia. Terus apa Pak Ustaz? Harta yang ia miliki kemudian melahirkan kemanfaatan untuk orang lain, itulah yang membuat harta itu mulia. Ilmu yang mempengaruhi orang lain untuk tunduk dan patuh kepada Allah, itulah ilmu yang menghadirkan kemuliaan. Kedudukan yang memberikan pelayanan terbaik kepada yang dipimpinnya, itulah kedudukan yang melahirkan kemuliaan. Sebagaimana kedudukannya Nabi Sulaiman, sebagaimana kekayaannya Nabi Sulaiman, sebagaimana kekayaannya Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih ada harta warisannya Pak. Itulah harta yang melahirkan kemuliaan ketika bermanfaat untuk kemanusiaan. Tapi kalau harta, ilmu, kedudukan menyengsarakan dan menzalimi orang,
itu tak akan pernah punya makna di hadapan Allah. Betul tidak? Yes, itu hadirin. Inilah nilai kemuliaan. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai kemuliaan itu begini hadirin. Allah sampaikan pada ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, fi kabad. Apa hadirin? Fi kabad. Kabad bukan kabut ya Pak ya. Apa maknanya? Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kesulitan dan kelelahan. Oh, ini tafsirnya. Jadi kabad itu hadirin, nih, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, maksudnya fi kabad itu ai fi masyaqqatin wa syiddatin, ya, min hamlihi wa wiladatihi wa radaihi wa fitamihi wa ma'ashihi wa hayatihi wa mautihi. Ya. Manusia, kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kabad. Kabad itu artinya dua Pak, masyaqqatun wa ta'bud, sulit dan lelah. Apa hadirin? Nah, jadi sudah ketemu kan? Apa namanya tadi? SL. Apa rumusnya? SL. Jadi S dan M itu berasal dari kata kabad. Nah, berasal dari kata apa? Kabad. Bukan kabut Pak. Kabut. Benar-benar bertanda akan turun. Oh, apa yang begitu? Kata siapa itu Pak? Ya kata saya baru. Baik hadirin. Selanjutnya, nih, kata Ibnu Abbas, manusia itu berada dalam fi masyaqqatin wa syiddatin, berada dalam sulit dan lelah, ya, ta'ab, min hamlihi, sejak berada dalam kandungan Bu. Ibu kita yang ngandung kita capek gak? Sulit gak? Oh, Bapak jawab memang tahu Pak. Bu, capek gak Bu? Lelah gak? Tapi biar kata lelah anaknya ada yang menang gitu kan. Masya Allah. Siapa itu? Anak ustaznya. Masya Allah. Ya kan? Ya pas lahiran Allah capek. 2 tahun lagi lah. Tapi lagi. Ya Masya Allah. Halo, masih bersama saya Pak Bu. Jadi kita berada dalam hamil itu, ibu kita lelah, ibu kita capek. Tapi wanita di seluruh dunia tak pernah takut untuk menghadapi sulit dan lelah. Luar biasa mak-mak. Begitu hadir. Makanya kalau mak-mak sudah ngamuk, itu yang disebut dengan the power of mak-mak. Coba Bu, kalau ibu-ibu di dunia semangat untuk menghadapi sulit dan lelah untuk hamil, dicabut oleh Allah, takut hamil semuanya. Ada nggak kehidupan Pak kira-kira Pak? Nah, selesai di hidup hadirin, tutup semuanya, nggak ada lagi kehidupan. Kenapa? Emak-emaknya nggak mau lahiran lagi. Siapa yang akan melanjutkan coba? Halo, masih bersama saya? Iya hadirin, emak-emak habis. Kemudian wabiladatihi, saat melahirkan Bu sulit, lelah antara hidup dan mati. Coba Bu. Makanya Pak, kalau mau marah sama istri, ambil timbangan. Dia yang hamil anak saya, dia yang melahirkan. Waradaihi, dia yang nyusuin. Coba tengah malam kalau anaknya bangun, siapa yang nyusuin? Bapaknya. Itu keluar dari SOP itu, Masya Allah. Bu, siapa yang nyusuin Bu? Yang bangun siapa kalau anaknya nangis kira-kira? Bapak yang bangun. Tapi cuma mama, anakku nangis. Oh. Betul Bu, gitu Bu? Capek nggak Ibu? Capek Pak, makanya Pak, kalau mau marahin bini, timbang-timbang dulu. Dia yang bunting, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang menyapihnya. Masya Allah.
Terus kemudian selanjutnya setelah itu hadirin, saat kita hidup mengalami sulit nggak Bu? Wa ma'asyihi. Saat kita hidup nih Bu, emang kerja nggak capek? Emang baju anak kemana Pak? Pemulak nggak capek, pulang balik capek. Tapi capeknya hilang ketika melihat istri tersenyum padanya. Allah. Mana ada istrinya nggak di sini nih? Mana istrinya? Ayo. Nah, makanya Bu, kalau pulang suami jangan dicembrungin biar kata tanggal tua. Allah. Capek tuh mundar mandir. Masya Allah, apalagi macet. Betul nggak Bu? Iya ya Allah. Tuh hadirin. Jadi hidup ini capek Pak. Coba apalagi bapak-bapak tentara yang baru naik, Masya Allah, jalan kaki. Berapa kilo Pak dulu jalan kaki itu? 60-an ya Allah. Gempor apa gempor? Halo, masih bersama saya Bu? Ya Allah. Itulah hidup. Setelah itu apa? Wahayati dalam kehidupan kita capek. Wa mautihi capek Pak. Pak, nanti ini Bapak kita semuanya sampai Rasulullah ketika akan dicabut sakaratul maut itu, Rasulullah berkata, ummati ya Allah, sakit sakaratul maut itu ya Allah, tumpahkan seluruh sakitnya sakaratul maut itu kepada aku ya Allah, sehingga umatku tidak merasakan sakit. Ummati sakit. Bayangkan, tahu handuk terus masukkan ke dalam air, basah kan? Terus sedot itu dari tubuhnya pakai penyedot sampai kering. Kalau itu dirasa pada tubuh kita rasanya kayak apa? Jadi kalau orang wafat itu yang kering dari kakinya dulu, itu terus dicabut sampai ke atas. Makanya orang meninggal itu dari atas bisa. Dan disitulah saat sakaratul maut ditunjukkan kemana dia akan pulang, ke surga atau ke neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan pas kita sakaratul maut melampakkan bayang-bayang surga, sehingga kita husnul khatimah. Baik hadirin, jadi S dan L itu berasal dari kata kabat. Apa hadirin? Kabat artinya apa tadi? Sulit. L-nya lelah. Jadi hadirin, dan ini teh ya Pak? Apa? Jahe. Ini jahe baru terasa nikmat bagi orang yang sudah ngomong hampir setengah jam. Betul tidak? Tapi bagi orang yang agak ngomong, minum sudah 3 gelas, suruh minum lagi, rasanya gimana coba? Makanya berterima kasih Allah kasih lelah sama kita, sebab pada lelah ada kenikmatan. Mau tahu buktinya? Nah ini buktinya. Alhamdulillah. Berapa tegukan Bapak Ibu? Ya. Berapa tadi? Terus? Alhamdulillah. Ini baru nikmat bagi orang yang lelah. Iya. Jadi kalau ibu dikasih rasa lelah oleh Allah, bersyukur. Sebab pada lelah itu nanti ada kenikmatan. Betul tidak? Iya. Kerja terus lelah, pas tidur nikmat nggak? Pas tidur itu lupa aktivitas. Betul tidak? Iya. Baiklah, Masya Allah. Lupa pekerjaan, lupa pernah dimarahin atasan, ya kan? Lupa diprogramin bini, lupa. Pakai orang, Masya Allah, itu nikmat banget. Yang ngasih begitu siapa Bu? Jadi penting gak lelah itu? Penting. Makanya Imam Syafi'i bilang, "Maladzatu illa ba'da ta'ab." Tidak ada kelezatan hidup kecuali setelah lelah menyergap kita. Begitu hadir. Coba nih, kalau percaya, habis ini praktek ini. Bapak Ibu pulang, habis isya tidur sampai subuh. Habis subuh tidur sampai zuhur. Dari zuhur tidur sampai asar. Dari asar tidur sampai maghrib. Kira-kira nikmat nggak tidur itu? Ada nikmat. Tapi nih, habis pulang nih Bu, kerjain. Jam 11 tugas, jam 11 ngantuk tidur. Lelah nggak kira-kira Pak? Besok pagi mana pergi lagi ke Papua, macet, banyak kerjaan, Masya Allah. Pulang-pulangnya ke sini isya,
Pas tidur gimana rasanya Pak? Wah, itu lupa sama bini kalau tidur. Kalau tidur lupa sama bini, ya Masya Allah. Baik, saya lanjutkan hadirin. Setelah SL apa hadirin? BB. B-nya apa? Berjuang. Jadi hadirin, agar kesulitan, agar sulit dan lelah tidak merampas kebahagiaan kita, tidak merampas jalan kesuksesan kita, maka B-nya apa? Berjuang. Ini pada ayat falak tahamal aqabah, ya kan? Pada ayat yang ke ini hadirin, ayat yang ke-11, pada kata aqabah, ya. Aqabah itu apa? Aqabah at-tariq al-waqru fil jabal. Kenapa engkau tidak menempuh jalan yang sukar dan mendaki di gunung? Jadi at-tariqul waqru fil jabal. Al-aqabah itu adalah jalan yang sukar dan mendaki di lereng gunung. Itu ditafsirkan oleh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi untuk bisa sampai ke gunung yang melewati lereng itu dibutuhkan perjuangan atau kemalasan kira-kira? Dibutuhkan apa? Perjuangan. Masya Allah. Makanya hadirin, ada yang bilang berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tapi jangan lupa perjuangan harus disertai dengan doa pada Allah. Yang bisa jawab pasti orang jadul ini. Ya, anak-anak sekarang nggak tahu, ya. Jadi hadirin, untuk bisa melewati sulit dan lelahnya hidup, jangan putus asa. Tetaplah apa hadirin? Berjuang. Nah, agar perjuangan kita memiliki kekuatan. Nah, ini dia hadirin, ya. Iman jawabannya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Ya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jadi, agar kita memiliki energi untuk terus berjuang, maka landasannya adalah iman kepada siapa? Allah. Jadi bersandarlah kepada Allah, karena Allah itu sumber kekuatan untuk kita hadirin. La haula wa la quwwata illa billah. Bersama Allah kita kuat dan jauh dari Allah kita ringkih. Makanya hadirin, dalam hidup ini mesti kita punya dua sayap. Berapa sayap? Tahu burung merpati Bapak Ibu? Burung merpati itu kan, kalau orang nikah kenapa dikasih burung merpati ya? Karena merpati tidak pernah tidak menaikkan janji. Emang tahu Pak, dia nggak menaikkan janji. Nah hadirin, nih merpati nih, burung, berapa sayapnya? Dua. Kalau sayapnya patah, satu enggak sehat nih, bisa terbang nggak? Enggak. Tapi kalau dua-duanya sehat bisa terbang. Hidup pun juga harus memiliki dua sayap. Sayap yang pertama adalah sayap ikhtiar dan berjuang. Sayap apa Bapak Ibu? Yang kedua sayap tawakal kepada Allah. Sayap apa? Tawakal itu bersandar kepada Allah. Dengan dua sayap itulah memungkinkan kita terbang tinggi, memotret indahnya kehidupan. Begitu hadirin. Kalau kita mampu memotret indahnya kehidupan, itulah yang memantik pada diri kita rasa syukur yang tiada terkira kepada Allah. Itulah yang membuat kita sukses mulia insya Allah. Berapa sayap kita memiliki Bapak Ibu? Sayap kanannya apa tadi? Ikhtiar dan berjuang. Sayap kirinya tawakal kepada Allah. Nah hadirin, ayo ikhtiar, tapi setelah ikhtiar ya Allah, hamba telah melakukan dengan sekuat kemampuan hamba. Takdirkanlah ya Allah jalan kemuliaan dan kesuksesan untuk hamba dengan cara-Mu ya Allah. Begitu hadirin. Pas ada kesulitan kita ya Allah, ada kesulitan, tolong berikan kekuatan agar hamba bisa melewatinya ya Allah.
Kesulitan itu bukan untuk dicaci, bukan untuk dimaki, tapi untuk dilewati. Ya kan? Sebagaimana kopi yang pahit itu bukan untuk dicaci dan dimaki, tapi untuk disikapi. Bagaimana mensikapinya agar kopi yang pahit itu menjadi nikmat? Dikasih gula. Dalam kehidupan gula apa namanya? Gula optimis. Oke, itu Pak. Masya Allah. Nanti pulang-pulang, Mama ada gula optimis kan? Ya, gara-gara begitu kan. Masya Allah. Hadirin, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berjuang landasannya iman, insya Allah kita akan terus punya energi. Punya apa Bapak Ibu? Energi. Baik. Jika ingin hidup sukses mulia, berdamailah dengan kesulitan. Berdamailah dengan apa Bapak Ibu? Seperti bintang. Ia berdamai dengan hitam langit, maka bintang jadi indah. Masya Allah. Langit itu Pak, hitam nggak? Kalau hitam jangan lihat saya dong ya. Masya Allah. Hewan sih, ketawanya renyah ayo. Langit apa hadirin? Hitam. Tapi bintang nggak pernah nampak hitam, nggak pernah dia. Biarlah engkau hitam ada di belakangku, agar sinarku semakin cemerlang dan orang bisa menikmati indahnya aku lantaran engkau setia ada di belakangku. Begitu dong hadirin. Setuju tidak? Jadi kalau ada kesulitan jangan berpikir, ngapain kau datang kemari kesulitan? Pergi sono. Kalau nggak ada kesulitan Pak, nggak ada orang sukses. Betul tidak? Coba bayangkan Ibu, ada guru mau ngajar, terus semua anaknya udah pintar, nggak pernah sulit belajarnya. Kira-kira sekolahan buka nggak Pak? Tutup semuanya. Pas mau ngajar, saya udah tahu guru mau apa lagi soal, saya udah tahu, udah bisa gampang. Kira-kira sekolahan ada yang buka nggak Pak? Nah terus dosennya bagaimana? Gurunya nganggur sama saya. Insya Allah. Halo, bisa bersama saya Pak? Iya ini. Makanya kalau ada kesulitan hidup itu bisanya simbolnya hitam. Ya, apa itu? Malam, gelap. Tapi di situ ada bintang yang membuat dan menghias langit itu menjadi indah. Oh itu dong hadirin ya Allah. Ya, hitam adalah simbol masalah dan kesulitan. Maka siapa yang ingin jadi bintang kemuliaan dan kebahagiaan di sisi Allah, tataplah setiap kesulitan dengan kacamata iman. Begitu hadirin. Tataplah kesulitan dengan kacamata apa? Contoh, Bapak Ibu naik motor, ceritanya mau pergi ke Masjid Nurul Amal, waktunya udah mepet Pak. Bannya bocor. Halo, gimana kira-kira coba? Brengsek nih Pak. Jangan bilang brengsek. Kenapa bocor? Allah tahu ada tambal ban yang sedang menunggu, ada anak-anak yang sedang menunggu. Allah ingin mengatur rezeki. Maka ya Allah, ini berarti saya harus mampir ke Pamir Bandung. Ganti berapa Bang sekian? Jangan banyak, duit lagi jangan. Makasih ya Bang, mudah-mudahan barokah. Abangnya senyum, kita juga senyum. Begitulah indahnya kehidupan hadirin. Jika di sebelahan bumi yang lain menangis, itu cara Allah untuk membuat yang lain di belahan bumi yang lainnya tersenyum. Begitu. Betul tidak? Ibu sakit, terus ibu nangis. Ada yang tersenyum nggak kira-kira? Ada yang tersenyum nggak kira-kira? Aduh, kenapa rumah sakit? Ya Masya Allah. Coba kalau rumah sakit nggak ada yang sakit, gimana coba untuk urusan? Halo? Jadi ketika sakit, ya kan, masuk rumah sakit, ya Allah, berikan keberkahan hamba ya Allah, dan berikan kemuliaan kepada para perawat ya Allah. Saling berdoa. Kalau nggak sakit, belum tentu berdoa begitu. Betul tidak? Yes. Jadi hadirin, berdamailah dengan kesulitan, jangan caci kesulitan, tapi sikapi kesulitan itu dengan berjuang. Insya Allah kesulitan akan menjadi peta jalan menuju sukses dunia akhirat. Insya Allah. Kalau landasannya iman. Jadi rumus sukses mulia apa tadi rumusnya? S-nya 5, S-nya sulit, L-nya
Sulit dan lelah jangan dihina dan dicaci, tetapi lewati dengan B-nya apa? Berjuang. Agar kita bisa terus berjuang, maka ada bensinnya. Bensinnya apa namanya? Iman. Hadirin, itu saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah hidup kita semuanya ditakdirkan sukses mulia. Kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.